Di minggu terakhir di tahun ini kita sama-sama renungkan setiap kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu setia pada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun di tanah hidup kita, Dia selalu bersama kita. Sama-sama kita renungkan pagi hari ini setiap kebaikan Tuhan. 1 tahun yang lalu yang sudah kita lewati. Sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam 1 tahun di 2021 ini Bapa. Engkau telah hadir Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan di pagi hari ini. Jemaatnya lawakannya Bapa, agar menemukan setiap kebaikan Kau Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan 1 tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau penasihat ajaib kami Bapa. Engkau Allah yang tetap di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Orang
Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan di hidup kami Bapa. Engkau baik Tuhan, teramat baik Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Semua karena anugerah dan penyertaan-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini Tuhan, kami ingin merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan kami bersatu Tuhan berkumpul di rumah-Mu Tuhan untuk memuji memuliakan Kau Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kita akan baca kredo kita dalam hitungan ketiga. Kita bersama-sama untuk membacanya. 1, 2, 3. Kami percaya dalam mengucap syukur pada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai janjinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus adalah kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendak-Nya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Kita akan memuji dan menyembah Dia.
boleh maju ke depan yang ingin kesaksian? Ada? Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, saya menyaksikan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam kehidupan rumah tangga saya. Dalam setahun ini saya merasakan begitu besar berkat-berkat Tuhan yang diterima oleh keluarga saya di dalam kehidupan kami, untuk selalu taat di dalam kebersamaan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, di tahun kemarin kita tidak bisa sama-sama bernatal karena kami istilah dalam bahasa Indonesia membuat suatu penghormatan terhadap orang tua, karena orang tua kami sudah tua di kampung secara hadap bapak. Kami sungkan, kami sujud di hadapan orang tua, karena dari perintah Tuhan juga mengatakan hormatilah orang tuamu. Itu yang saya ingat dalam kehidupan saya. Terlebih dalam rumah tangga saya menyaksikan walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi oleh rumah tangga, tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik di dalam keputusan untuk mengambil suatu keputusan dalam rumah tangga. Hingga saat ini kami dan anak-anak kami masih bisa bersama beribadah dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan karena kuat, bukan karena pikiran, bukan karena akal budi saya dan rumah tangga saya juga, karena bukan Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan saya tidak bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Berkat Tuhan yang sangat besar yang saya terima adalah sungguh-sungguh besar saya rasakan dalam kehidupan saya. Secara ekonomi memang rumah tangga saya yang telah dibilang tidak seperti orang lain, tetapi dalam semangat ibadah, dalam semangat memuji Tuhan, saya rasakan sungguh besar dalam kehidupan saya. Saya sudah berangkat kerja, saya sampai di tempat kerja, saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin anakmu ini supaya tidak menyimpang dari kehendak-Mu. Karena apa? Karena dalam pekerjaan saya itu sangat banyak godaan, banyak tantangan dan rintangan yang ada. Istilah kata, kalau dalam jalan sekarang di posisinya korupsi itu saya mau, saya bisa, tetapi Tuhan pimpin saya tidak mau. Buat apa itu semua kalau Tuhan tidak berkehendak? Amin. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Apa? Terima kasih Bapak, berkat-Mu sungguh besar. Berkat-Mu hari ini, hanya
sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan, ini lagu adalah lagu favorit saya. Karena saya naik kereta KRL, di handphone saya selalu simpan lagu ini. Saya sambil duduk menyanyikan lagu ini dalam handphone, karena di dalam pemikiran saya, di dalam hidup saya, hidup dan mati adalah di tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dalam satu detik pun kita tidak bisa menentukan hidup kita. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang telah mengembalakan saya sebagai anak gembala di gereja ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Tuhan yang membalasnya. Semoga Bapak dan jemaat di sini selalu bersatu untuk membangun gereja ini di dalam kemuliaan Tuhan. Kepada semua jemaat gereja dan terlebih kepada di dalam satu gereja ini yang mana saya dan Bapak Putauruk, Bapak Sidalahi, dan sudah jemaat-jemaat lama yang mana telah merasakan pembangunan gereja ini dari awal kita masih di resolusi. Saya merasakan betapa kita bersama-sama di dalam membangun ibadah ini walaupun secara rohani. Terlebih kepada kaum bapak, saya ucapkan selamat Natal dari keluarga saya. Semoga kita kaum bapak di gereja ini bisa bersama-sama, bisa bersatu untuk membangun gereja kita dan membangun dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan juga untuk kaum ibu dan semua para pemain musik, aktivis gereja, worship, dan juga penerima tamu. Kita jangan melihat di mana kita melayani Tuhan. Dari segi mana kita melayani Tuhan bisa, kayak saya bisa melayani Tuhan di dalam pekerjaan. Secara bekerja saya layani Tuhan dengan baik. Puji Tuhan itu semua karena berkat Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih, selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru dari keluarga Manalo. Puji Tuhan, haleluya. Boleh Pak, kalau mau kesaksian juga ya? Iya, dulu Pak, ini kan belum duduk. Makasih Pak untuk kesaksiannya. Bagi yang mau kesaksian lagi saya silakan. Ada? Iya.
firman Tuhan. Pada saat ini saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyatakan apa yang ada di dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan buat saya untuk berdiri saat ini. Walaupun banyak kekurangan yang saya miliki, tetapi kiranya Tuhan ampuni segala kekurangan yang ada dalam diri saya, maupun kepada semua jemaat dan gembala sidang, terlebih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu tidak saya sadari mungkin seringkali melanggar firman-Nya. Untuk itu kiranya Tuhan Yesus Kristus mengampuni saya. Maaf, saya buka dulu biar kelihatan sedikit wajahnya. Kan sudah lama nggak melihat saya. Terlebih kepada seluruh jemaat yang telah mengisi acara dari ibadah-ibadah biasa, terlebih-lebih ibadah perayaan Natal, datangnya Sang Juru Selamat manusia untuk dunia ini. Semua kita bergembira, bersorak-sorai, dan berbahagia. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Gembala yang telah mengembalakan jemaat yang ada di tempat ini. Dari dulu masih kita sederhana sekali, sedikit sekali, sampai sekarang kalau saya bilang sudah banyak sekali. Tetapi pertanyaannya, sedikit dulu apakah itu jadi memang domba-domba yang setia? Dan sekarang apakah kita banyak jadi domba-domba yang setia juga? Terima kasih, dan seluruh majelis dan seluruh panitia Natal. Jujur, pada tahun ini saya nggak tahu siapa ketua Natal. Kenapa demikian? Ya itulah kejadian-kejadian yang memang kita harus sadari. Sampai selesai perayaan Natal, saya tidak tahu siapa itu ketua Natal, siapa itu panitia Natal. Terima kasih untuk panitia Natal yang tersirat, karena tidak tertulis ya Pak ya, makanya tersirat. Kiranya di tahun yang akan datang kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang saya sampaikan saat ini untuk kita semua. Siapa tahu masa depan saya sudah dekat, karena sudah seringkali terjadi kelemahan fisik. Mudah-mudahan tidak terjadi kelemahan rohani. Terima kasih Tuhan. Kiranya ampunkan segala dosa pelanggaran kami ini, agar kami layak di hadapan-Mu, agar kami berjalan sesuai kehendak-Mu. Pada perayaan hari Natal ini, kiranya kasih yang daripada-Mu menyertai kami seluruhnya. Dan kami bisa menyambut tahun baru dan melaluinya untuk tahun baru sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih. Untuk ini saya nggak tahu berapa lama untuk kesaksian. Mungkin kesaksian dari kita yang ada di sini masih ada lagi. Jangan kalian putus kesaksiannya. Terima kasih.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada siang hari ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berkati bahwa gembala kami akan menyampaikan firman Tuhan. Agar firman yang dia tabur Tuhan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
tetap mengakui Engkau Yesus adalah Allah kami, Tuhan kami, kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Kau bersabda atas kami di pagi hari ini Tuhan. Kami telah diberikan kekuatan melalui kesaksian-kesaksian. Kami diberikan kekuatan melalui sembah puji kami di hadapan-Mu. Dan kami juga rindu Tuhan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tahirkan mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan. Karena hamba percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Kami sambut Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, terima kasih buat Pak Manalu, buat Pak Utawuru. Memang beliau orang-orang yang pertama, Pak Utasoid dan keluarga, di mana kita bersama-sama bergumul dalam pembukaan gereja pertama kali di tahun 2021. Dan di tahun 2000 juga beliau aktif di dalam konser awal kita di anak-anak orang tua, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan ada suatu kata-kata yang indah tadi yang perlu saya kutip, dan itu adalah kata-kata Alkitab. Meskipun tubuhnya merosot, jasmaninya melemah, tapi manusia batinnya harus naik. Atau kerohaniannya tadi katanya harus terus meningkat. Amin. Saya harap kita semua juga demikian, dan saya juga sadar mau tidak mau saya juga pasti melemah, ya. Dan kalau saya kalau Bapak terlihat tadi ada yang copot, saya juga sudah banyak yang copot, cuma tidak terlihat, ya. Karena apa? Saya ganti dengan yang palsu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tahu di hari-hari ini Gema Natal terus terngiang-ngiang di semua kita umat Tuhan. Terutama kita bersukacita. Wah, kita selalu bersukacita. Bahkan ucapan-ucapan selalu damai, sukacita, melimpah, menyertai dan sebagainya. Kata-kata sukacita. Dan seakan-akan setiap bulan Desember itu Gema sukacita bagi anak-anak Tuhan. Tapi saya tidak tahu sesungguhnya apakah hatinya benar-benar bersukacita. Apakah keberadaannya benar-benar bersukacita. Meskipun dalam menyambut Natal tidak beli baju baru, meskipun di dalam menyambut Natal dalam kesederhanaan, tanpa pesta, tanpa hal-hal yang meriah. Dan bahkan kita juga tidak on schedule, saudara, di mana kita tetap hari ini tiba-tiba kita berubah dan sebagainya, kita tetap masih sukacita. Saya harap kita tetap sukacita. Bukan sekedar kita bertulis kata, bukan sekedar kita hanya euforia Natal semata, tapi benar-benar sukacita kita harus terus melimpah. Amin. Amin. Aminnya lemah, saudara. Mungkin dia karena kita yang punya sakit penyakit, seharusnya tetap bersukacita. Amin. Meskipun ada yang ekonominya saat ini semakin melemah, kita tetap harus bersukacita. Oleh karena itu saya ingin beri tema hari ini, bersukacitalah senantiasa. Dan ayat ini ayat yang familiar sebenarnya. Sebelum ada ayat yang paling terpendek, yaitu tetaplah berdoa di ayat sebelumnya. Di mana yang tertulis di 1 Tesalonika 5, ya. Ayat berapa? Tetaplah berdoa ayat 17. Sesudah ayat 16, bersukacitalah senang. Dan kita itu ayat-ayat ini hafal, saudara. Sampai ayat yang ke-18 kita hafal. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sadari, memang kita diserukan, memang kita dinasihatkan sebagai umat Tuhan harus bersukacita senantiasa. Kata senantiasa itu selalu. Saya buka juga nih biar ikutan kelihatan gantengnya.
Karena kadang-kala saya suka cari ada bau di mana ya. Saya suka cari-cari, lupa nggak taunya bau mulut sendiri saudara. Karena pakai masker. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata senantiasa itu selalu. Jadi senantiasa atau selalu itu terus menerus, tidak kondisional. Dia tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Apapun situasi dan kondisinya, dia tetap harus suka cita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apalagi di dalam perayaan Natal, ya kita sudah tahu gema sukacita. Bukan sekedar di mal-mal kita lihat dekat gembitanya Natal dengan pernak-pernik, lagu-lagu Natal, dan bahkan yang sering Anda dengar, Joy to the world. Apa itu artinya? Ya saya paham, Bapak Ibu semua ngerti, pandai bahasa Inggris, ya kan? Sukacita bagi dunia bersukacita, bukan sekedar kita pribadi, tapi dunia bersukacita. Tapi pertanyaannya, sungguhkah orang-orang Kristen bersukacita? Mari saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 20 sampai dengan 28, bisa ditampilkan juga, saya bacakan. Yohanes 14 ayat 20 sampai 28. Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahteraku kuberikan kepada kamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya membacakan ayat ini tidak ada hubungan tentang kelahiran Yesus. Ayat ini adalah pernyataan statement Yesus itu sendiri, memberitahukan kepada murid-murid ketika ia akan pergi, ketika ia akan disalibkan. Dan dia memberitakan di dalam ayat 14 ini, Yohanes 14, dan sangat populer lagi ayat 1 dan ayat 2. Dia memberikannya bahwa ada tempat, ada rumah dan sebagainya, dan sering dikutip oleh khotbah. Dan ayat ini pun familiar buat kita, bahwa damai sejahtera diberikan kepada kita umat percaya. Amin. Berarti kalau kita semua anak-anak Tuhan harusnya hidupnya damai dan sukacita. Amin. Dan bahkan dinyatakan di dalam ayat 28, jelas-jelas sekali dia katakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Sudah diberitakan kok waktu itu pada murid-murid bahwa Yesus akan mati, bahwa akan pergi. Tetapi katanya, aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi tidak ada alasan Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bersukacita, karena Tuhan Yesus sudah pergi, naik dan datang kembali. Datang kembali bukan dalam wujud secara kasat mata, tapi dia sudah datang kembali dalam wujud yang tidak terlihat. Apa itu Bapak Ibu? Roh Kudus, Allah Roh Kudus sudah diberikan bagi kita semua, dan tidak ada alasan bagi kita orang-orang percaya tidak sukacita karena ada Allah Roh Kudus di hati kita. Amin. Namun saya yang sangat disayang, seringkali kebahagiaan, kesukacitaan kita ukur dengan materi dunia. Kita ukur dengan hal yang materi. Kita pikir kalau ada uang kita bahagia, kalau nggak ada uang kita nggak bahagia. Kita pikir kalau kita jadi orang kaya kita bahagia, kalau kita hanya hidup pas-pasan kita nggak sukacita. Inilah pemahaman yang keliru. Maaf Pak, jangan takut Pak. Saya tidak sama dengan orang lain. Benar kita tidak sama. Apa? Kita diberikan damai sejahtera dari Tuhan, tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Tapi ingat, bukan tidak sama dalam pengertian ukuran
jangan takut kita. Nah ini seringkali kan kita pahami ukuran kesukacitaan kita dengan materi. Kebahagiaan kita diukur hanya dengan uang. Kalau kita mau jujur, siapa yang membuat orang merana? Siapa yang membuat orang bertengkar? Apa yang membuat orang tidak bahagia? Kalau kita mau jujur. Tapi seringkali kita terbalik. Kita berkata kalau ada uang kita bahagia. Memang ada jargon yang berkata, ya, uang tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada uang, terasa ini mati, jangan ikutin. Karena ada orang berasa-berasa, uang nggak dibawa mati. Kalau nggak ada uang, Pak, rasanya saya pengen mati. Seakan-akan uang menjadi segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama memahami, menyadari kebahagiaan yang diberikan Tuhan, sukacita yang diberikan Tuhan, damai sejahtera yang diberikan Tuhan, melampaui segala yang ada di muka bumi. Amin. Ukurannya bukan duit, ukurannya bukan happy, bukan jet. Justru kalau kita sadar, tadi saya sudah katakan, tadi ada yang ngomong, apa yang membuat kita marah? Apa yang membuat kita berantem? Apa yang membuat kita gundah-gulana? Apa ya? Bahasa Bataknya apa? Hepek. Nama dong hepek. Oh tuh, ngerti dia. Saya orang Batak, nggak Batak juga. Seharusnya nama dong hepek, banyak hepek nggak ada hepek, banyak happy gitu loh. Karena apa? Ada Tuhan. Dia memberikan damai sejahtera. Dan kalau kita mau jujur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita stres ngapain saudara? Mikirin duit, besok di mana yang mau punya duit? Stresnya. Stres, siapa yang bikin stres? Ketakutan Anda nggak punya duit. Terjadi keributan hanya karena duit. Saya nggak tahu saudara, apakah di surga ada duit apa enggak? Jujur saya nggak tahu karena saya belum pernah ke surga. Tapi saya sebagai orang keturunan Chinese, duit surga itu, duit di sana, itu triliunan, nolnya banyak. Kalau Anda lihat duit orang mati itu nolnya banyak. Saya nggak ngerti itu berapa itu. Ya. Jadi kalau Anda mau tahu, nanti ke Mangga Besar, ke toko untuk pernak-pernik kepercayaan keyakinan orang lain. Ya, saya tidak merendahkan, itu hak mereka. Dan sekali kirimin duit, saudara. Nah itu duitnya orang banyak. Kalau Anda lihat aja saja. Itu saya nggak tahu jumlahnya berapa ini. Tapi yang terpasti saya yakin, karena firman Tuhan yang berkata, di sana tidak ada lagi kata tangis, yang ada sukacita. Berarti orang nggak perlu lagi efek, perlu lagi duit. Duit hanya alat tukar. Duit di sini cuma alat tukar. Kita sadar Bapak Ibu kita butuh duit. Sadar nggak? Sadar kita butuh duit. Tapi duit bukan segalanya. Karena hati-hati duit yang membawa kita bisa tidak masuk surga. Betul nggak? Duit itu yang membawa kita tidak bisa masuk surga tuh. Dari mana? Dari firman Tuhan yang menyatakan, pilih Mamon atau aku atau Allah yang kita sembah. Jadi saingannya Allah siapa? Uang, cinta uang. Perlu nggak kita uang? Perlu. Tapi kita harus sadari uang adalah hamba yang baik, tapi bukan Tuhan. Saya kutip perkataan seorang filsuf yang bernama Francis Bacon. Uang adalah hamba yang baik, tapi bukan Tuhan atas diri. Dia hanya hamba, dia hanya Allah yang bisa kita atur, bukan Tuhan yang mengatur diri kita. Tapi kita harus diatur oleh Sang Maha Kuasa yang bernama Yesus Kristus, Sang Raja. Amin. Yang punya alam semesta ini siapa? Allah. Dia yang harus kita sembah, bukan uang. Uang perlu nggak? Perlu. Butuh nggak? Butuh. Tapi bukan
Ingat, kita diberikan apa? Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Allah sendiri, diri Allah sendiri. Karena kalau kita mau baca di dalam ayat 26-nya, ya, ayat 26. Tolong tampilkan ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wow, dia sebagai apa? Penghibur. Dialah yang menghibur kita, yang memberikan sukacita. Itu Roh Kudus. Jadi tidak ada alasan, makanya damai sejahtera yang diberikan kepada kita orang percaya itu tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia. Orang berpikir dunia ini memberi damai sejahtera yaitu dengan harta, kekayaan dan sebagainya. Tapi kita yang saat ini sedang merayakan Natal, kita diberikan bukan sekedar duit, bukan sekedar kekayaan, tapi adalah diri Allah sendiri. Saya ulangi, yang diberikan apa? Diri Allah sendiri. Saya kasih analogi. Anda pacaran, Anda punya kekasih, Anda bisa dikasih sesuatu dan sebagainya, tapi dia tidak memberikan keseluruhan keberadaannya atau tidak Anda bisa bersama dengan saudara, Anda bahagia? Halo? Tidak akan bahagia. Orang pacaran berlama-lama gitu ya, dikasih dan sebagainya, dikasih jajan, penuhin gitu ya. Tapi itu gak ada kebersamaan, gak bersama-sama gitu. Semua dirinya gak diberikan. Bahagia? Enggak akan saya yakin. Tapi kita diberikan diri Allah itu sendiri. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dan bahkan kita di dalam perayaan Natal selalu berkata, Immanuel, Allah beserta. Ini wujud Allah datang menjadi manusia, menyertai saudara dan saya, menyertai umat manusia. Dia hadir. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari tidak ada alasan bagi kita tidak bersukacita. Sukacita kita tidak ditentukan di hari Natal. Sukacita kita tidak ditentukan kalau kita punya duit. Sukacita kita tidak ditentukan kalau kita sehat. Tapi apapun keberadaan kita selalu sukacita. Amin. Namanya juga senantiasa. Pertanyaannya buat kita, sungguhkah kita semua sudah sukacita dalam keadaan apapun juga? Ada yang jawab, belum. Seharusnya kita tidak bisa jawab harusnya. Seharusnya kita sukacita. Seharusnya kita sukacita. Mari kita mengerti bahwa sukacita itu harus ada selalu di dalam diri kita dan karena Roh Kudus selalu menghibur kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadari kehidupan ini kita sudah percaya dan Roh Kudus ada bersama dengan kita, kita tidak ada alasan atau kita tidak sukacita, tidak ada. Oleh karena itu yang pertama, untuk kita mampu bersukacita senantiasa, yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah beserta kita. Bukan sekedar berkata Immanuel, bukan sekedar mengucap kata Immanuel, tapi harus meyakini bahwa Allah beserta kita. Tadi saya katakan perayaan Natal ini adalah bukti Immanuel, bukti Allah beserta kita. Tapi tadi ayat yang saya bacakan di dalam Yohanes juga dikatakan, ketika aku pergi, aku tidak meninggalkan engkau, tapi aku datang kembali memberikan apa? Penolong, memberikan apa? Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti Natal yang sesungguhnya, kita harus baca dari belakang. Itu kata Andar Ismail. Dr. Andar Ismail, penulis buku Seri Selamat. Ya. Anda mungkin punya beberapa buku, saya senang dengan buku beliau, Seri Selamat. Ya. Selamat hidup rukun, selamat bergereja, banyaklah, selamat bergumul, banyak kata-kata selamat. Dia selalu menulis dengan 33 renungan. Dan dia berkata, untuk mengerti Natal harus baca dari belakang. Maksudnya apa?
Dan orang maju saat itu. Yang lain mengerti. Kalau kita sekarang udah ngerti dari mana? Kita pahami tentang Natal ini. Karena kita tahu Tuhan kita sudah naik dan memberikan Roh Kudus. Dan Dia menang atas dosa. Betul kan? Kalau kita memang mau mengerti Natal, buat apa Natal? Buat apa kalau ada bayi lahir? Tidak ngerti. Itu kan dimasukkan dari Ismail. Oleh karena itu tadi saya bacakan Bapak Ibu tentang bahwa Yesus akan naik supaya kita memahami arti Natal. Dan Natal itu Immanuel. Karena kita mau berbahagia, yakini Allah beserta kita. Ketika kita merayakan Natal, oh ya begitu Dia menyertai kita. Dia datang ke muka bumi ini dan Dia juga pernah mati, rela mati bagi kita. Dan Dia juga pernah berjanji memberikan Roh Kudus, dan bahkan memang Roh Kudus itu udah ada sama kita. Dan itu kita harus yakini kalau Roh Kudus ada dalam diri kita. Apapun keberadaan diri kita, Bapak Ibu, tetap kita sukacita. Amin. Ini saya bukan sekedar bicara. Saya dalam kondisi apapun happy. Tadi bapak-bapak cerita dari gimana keadaan di gereja ini dan sebagainya. Saya ingatkan kembali, saya nggak pernah tuh ngeluh, nggak pernah tuh saya nggak happy. Saya duduk di P2, maksudnya bus P2 di Kampung Rambutan. Jam 11 saya masih ada di Kampung Rambutan. Kadang-kadang saya jam 1 pagi baru sampai di Gang Harlan. Ketok-ketok rumah istri saya jadi saksinya. Saya nggak pernah nggak suka cinta. Karena saya bisa sampai 2 jam kalau malam, karena tuh bus nunggu penuh, baru jalan sampai Selipi. Saya nggak pernah nggak happy. Saya pernah naik motor berempat di sini, nggak pernah saya ngeluh dan nggak pernah saya nggak suka cinta. Tahu ini nggak tahu saya. Bukan saya ngada-ngada, bukan saya manipulasi. Tapi suatu sukacita yang tidak bisa dibeli di mana-mana. Itu turun atas kita. Ini karena kita yakin Allah menyertai kita. Bukankah kita sering baca di dalam Matius 28 ayat 20, janji Tuhan, aku akan menyertai kau sampai kapan? Sampai kau punya duit? Sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman, sampai kita ada terus bersama dengan Dia, Dia beserta kita. Seringkali hilangnya sukacita karena kita tidak yakin akan penyertaan Allah. Ketika kita sakit, kita tidak sukacita. Bapak Ibu, saya juga pernah sakit. Sakit saya bukan cukup ringan. Saya harus berhenti kerja dan sebagainya. Saya pernah kesaksian berkali-kali saya. Apakah saya hilang sukacita? Awal-awalnya saya hilang sukacita. Gila, gue masih muda. Kanker juga nih gue nih. Waktu itu kan saya hepatitis B kronis, harus suntik interferon dan akan meningkat, akan jadi kanker hati. Kawan saya sudah pulang duluan, saudara. Kena kanker hatinya. Saya awal-awalnya, tapi ketika saya sudah sadari Allah beserta kita, Dia berikan saya seperti ini, ya sudah. Dia hiburkan saya. Bahkan saya jadi pelayan. Ada sukacita? Tidak ada alasan. Apakah saya bilang sukacita ketika saya harus pegang besi bus dari Selipi harus menuju Gria Bukit Jaya? Enggak, saya tidak kehilangan sukacita. Meskipun kaki pegel, saya happy aja datang. Apakah ketika saya harus bekerja, saudara? Bapak Ibu yang lama di sini tahu saya pernah bekerja jadi kayak semacam tukang kreditin handphone kayak Columbia. Bapak Ibu pasti tahu. Itu gak ada toleransi buat saya. Kalau pelayanan itu padahal yang punyanya pendeta, saya gak marah. Saya harus kejar KTB di tempat ini, harus naik taksi. Berapa harga taksi? Saya tetap happy. Bukan karena saya, tapi saya yakin Tuhan menyertai saya. Amin. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. Kita harus yakin Allah beserta kita. Amin. Katakan, Allah beserta saya. Tunjuk, Allah beserta kami. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kita harus yakin bahwa doa adalah sarana bergaul dengan Allah.
keduanya harus yakin ya bahwa doa adalah sarana bergaul dengan Allah. Permohonan atau doa itu intinya bukan meminta, saudara. Doa itu intinya bergaul karib dengan Tuhan. Saya ulangi sekali. Jadi kita harus pahami nih Bapak Ibu, harus yakini bahwa ketika kita berdoa, kita sedang bergaul dengan Tuhan. Amin. Namun seringkali kita, seringkali kita doa jadi sarana untuk kita minta-minta. Tidak salah, Tuhan ajarkan minta, maka kau akan diberikan. Carilah, maka kau akan mendapat. Tidak salah. Karena ada firman Tuhan juga ketika kita Rasul Paulus mengajarkan apa? Mintalah dalam doa, ajukanlah permohonanmu di dalam doa. Tapi kita harus ingat, coba dibuka di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi doa boleh minta nggak? Boleh. Tapi ayat ini dengan jelas menyatakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Baru dilanjutkan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal dengan ngobrol kita dengan Tuhan. Bukan sekedar minta-minta, bukan sekedar menggerutu, bukan mengeluh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia saat ini, dagang yang paling laku adalah dagang kesusahan. Halo, saya ngomong kasar ngomongnya. Dunia saat ini, dagang yang paling laku adalah dagang kesusahan. Ngerti maksud saya? Dagang belas kasih. Karena banyak orang tuh berdagang nyari belas kasih. Datang ketemu, gua susah, itu sedang dagang supaya laku. Halo? Supaya laku, supaya dapat sesuatu. Makanya ada orang teknik-teknik dagang. Saya sih nggak marah, kemarin anak saya dia ngasih sesuatu sama orang yang mau jual beras dan sebagainya, dia kasih. Saya bangga juga sama Renat. Kadang-kadang orangnya cepat, tapi saya ajarkan, it's okay, kamu nggak salah ngasih, tapi harus teliti. Jangan kamu dimanfaatkan, karena kamu tidak akan pernah nanti bisa mendidik nanti. Kan ada suka orang jalan dagang tuh, mau beli ini, jual ini, hanya menjual kesusahan supaya dapat belas kasihan. Maaf loh saya ngomong ini, saya melihat fakta. Faktanya apa saudara? Dulu ketika saya tinggal di Jakarta, hidupnya sepertinya lumayan, dia bisa kerja jadi pembantu. Tapi malah dia pilih apa saudara? Dia tukang minta-minta, saya tahu. Dia ganti baju. Dari rumah, oke keren, sampai Tanah Abang dia ada toilet ganti baju. Dan bahkan ada anaknya judi catur, tapi emaknya jadi pengemis. Di depan mata saya bukan yang ada-ada. Sampai saat tadi saya ngomong, dagang yang paling laku dagang apa? Kesusahan, ya kan? Ya makanya saya minta maaf lah kalau ada orang-orang yang suka dagang kesusahan. Padahal yang untung sendiri. Promosi, makanya kemarin ada protes ketika Lumajang diterpa gunung meletus, foto-foto bukan melakukan sesuatu tapi cari sesuatu. Maaf, kembali lagi kepada konteks firman Tuhan. Yakini bahwa doa adalah bergaul dengan Tuhan. Tidak salah kita meminta, tapi ingat ayat ini. Kita janganlah hendaknya khawatir. Seringkali kita minta itu dalam kondisi apa saudara? Halo? Kita minta dalam kondisi apa kadang-kadang?
Kita minta kadang-kadang dalam kondisi khawatir. Bahkan ayat ini menyatakan hendaklah jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah, ngomong sama Tuhan. Tuhan nggak tahu kok, betul nggak? Tuhan nggak mengerti kok. Kalau kita sering nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Terus takkan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri. Allah mengerti. Namun seringkali kita mintanya remeh-remeh, khawatir, takut sama Tuhan. Ngomong aja sebenarnya. Yakini bahwa doa itu sarana bergaul. Kita sedang berkomunikasi dua arah. Jadi kalau ada orang, ngapain kamu minta sama Tuhan? Kan Tuhan nggak tahu, lu nggak minta juga bilang, kita lagi bergaul, berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Apa yang saya butuhkan saat ini, ngomongin aja. Tuhan mengerti, nanti dia juga ngomong melalui firman dan melalui berbagai cara. Makanya ayat ini diakhiri, tolong jangan ditutup, perhatikan. Kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya bergaul dengan seseorang, saya karib dengan seseorang, dekat dengan seseorang, ketika saya kesusahan, saya perlu minta. Sahabat saya tahu nggak? Tahu saja. Dan ada salah satu bagaimana kita gereja ini ada. Ketika saya berrelasi, berteman hanya 12 hari, saya nggak menunjukkan bahwa saya pendeta membangun gereja dan sebagainya. Berkali-kali aja. Karena orang akhirnya kasih tahu saya pendeta, akhirnya berteman dan sebagainya. Berhubungan aja. Akhirnya dia tahu apa yang dia butuhkan, kita nggak minta. Ya, itu buktinya. Akhirnya ini ada, diberkati, dia dipakai Tuhan. Dan bahkan saya waktu itu minta ke gigi saya dipasangin, enggak loh saudara. Saya sudah kesaksian kan. Pak, jangan takut Pak, saya juga hilang di depan. Cuman saya nggak malu juga di kamera ini nggak ada, tapi dibeliin loh saya. Minta saya, minta. Cuman ngomong maaf ya Pak Ridwan, maaf ya ada waktu itu kan dipanggil mau bangun gereja. Sekalian saya mau kasih. Akhirnya sebelum dia bangun gereja, dia ngomong sama saya selesai ibadah di rumahnya. Maaf ya Pak Ridwan, saya kira ada apa maaf kok batal dan gereja nggak jadi dibangun gitu ya kan? Kok pakai minta maaf? Nanti ke dokter Pak Ridwan yang dikenal sama pendeta Jojo di Puri, kenapa Bu? Pasang giginya Pak Ridwan. Mau ngasih aja pakai minta maaf. Mau ngasih, saya nggak minta. Singkat cerita pasang gigi, saya bukannya dulu nggak mau pasang gigi saudara, karena patah terus, capek saya. Apa yang saya ingin sampaikan di sini? Kalau kita bergaul, orang ngerti, kita memahami yang dia butuhkan, apalagi Tuhan kita. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dia tahu apa yang kita butuhkan, tapi yang terlebih saudara, ketika kita berdoa, ketika kita meminta, apa yang diberikan? Mari kita buka di dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Kita baca sama-sama yuk, keras-keras ya. 3, 2, 1. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan. Saya ulangi kata-kata ini. Ia akan memberikan kepada mereka. Jadi apa yang diberikan? Dirinya yang diberikan. Dan dia sudah buktikan di dalam Natal, dia sudah buktikan di dalam Paskah, Jumat Agung, dan dia sudah dibuktikan dalam Pentakosta. Dirinya yang diberikan. Ini konteks ini
tentang di mana mengajarkan tentang meminta, tentang berdoa. Apa yang diberikan? Roh Kudus. Ketika kita diberikan Roh Kudus, saudara, kita dihiburkan, kita dikuatkan dalam menghadapi apapun juga. Oleh karena itu kita suka cita apapun keadaan. Amin. Karena Dia yang memberikan hikmat pengertian apa yang kita hadapi. Saya ulang, ketika saya ada di sakit penyakit, saya diberikan pengertian, ini loh kesalahan saya. Sehingga saya harus bayar nazar saya pelayanan, dan bahkan saya menjadi pendeta saat ini. Ketika saya terpuruk ekonomi, ini loh yang saya harus lakukan, ini loh kesalahan saya. Dan saya semakin terhiburkan dan semakin saya dikuatkan dan memahami apa yang harus saya lakukan. Jadi hidup selalu suka cita karena dia ada di dalam diri kita. Dia menyertai kita. Dan ketika kita bergaul kali, kita ngobrol sama dia, dia memahami kita dan dia ada di dalam diri kita. Makanya kita tidak akan pernah berkesusahan. Kita selalu dihiburkan apapun keadaan kita. Jadi tidak ada alasan buat kita tidak sukacita. Amin. Ngomong sebelahnya, sukacita lu ya, asal aja kita ngomong sukacita lu ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ini saya sekali lupa ya. Yang ketiga. Yakin bahwa dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Kan sering itu kita ngucapin kredo, hafal deh yang pertama. Hafal deh yang pertama, jangan dibuka. Hafal deh yang pertama. GDGDG. Tiap minggu kita baca, tiap minggu kita ucapkan, tiap minggu kita lafalkan. Jangan menjadi sebuah kebiasaan semata, harus diimani. Kredo itu iman. Yang pertama apa? Saya ajak Bang berdiri dulu. Saya pengen tahu hafal apa enggak. 3, 2, 1. Saya katakan untuk kita selalu dapat mengucap syukur, kita harus yakin bahwa dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Dan saya ingin mengajak saudara mengingat kredonya. Yang pertama ya, 1, 2, 3 yang pertama saja. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal, dan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Maka beri tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan dulu. Ternyata hafal ya. Tapi saya nggak tahu dia nggak hafal, nggak tahu saya. Wah, nggak hafal. Kan kredonya sering kita baca. Kami percaya dalam mengucap syukur ada kuasa yang dinyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Kan kita sudah janji mengucap syukur dalam segala hal, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, ya kan? Sebagai wujud apa? Sebagai wujud hidup kami yang ramah. Enggak ada kata-kata itu. Ya, itu wujud kita ramah karena itu 5R sebenarnya. Ini kita mau selalu yakin mengucap syukur itu ada kuasa Allah. Makanya di dalam ayat 18 1 Tesalonika 5, tolong dibuka. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau tadi yang keduanya kita yakini bahwa berdoa adalah sarana bergaul dengan Tuhan. Karena ayat 17-nya katanya tetaplah berdoa. Ayat 18 jelas mengatakan demikian. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi apa yang
Apa yang diperintahkan? Mengucap syukur. Supaya apa? Supaya kita sukacita. Supaya kita bahagia. Kalau kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan Allah, dengan penyertaan Allah, dan kita akan bersyukur, itu adalah kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Terutama kita sukacita, terutama kita damai sejahtera. Tenang kita hadapi hidup ini, karena kita memahami dan mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur dan akan memperoleh bahagia yang tidak akan pernah berhenti di dalam hidup. Kenapa saya katakan demikian? Ayat ini yang menopang dan ayat yang selalu pengerja katakan di dalam singkatannya. Ketika saya berkata mengajak sidang pelayan berkata misioner. Coba, sekarang pelayan Tuhan yang saya pengen tes. Misioner. Melakukan tugas kami adalah berbagi kasih, ciptakan dan sejahtera. Nah, tahu nggak tuh? Yes, 48:18. Kan kita semua sudah tahu para pelayan Tuhan. Yes, saya 48:18. Supaya apa? Kita ingat firman Tuhan ini. Yang berbunyi apa? Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, salah satu perintah Tuhan yang kita sudah tahu yang paling mudah kita lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mudah gak kita lakukan misalnya? Mengucap syukur. Susah Pak. Salah satu perintah kita kan dikatakan untuk ikuti Tuhan itu harus mengucap syukur. Itulah yang saya kehendaki. Saya nggak tahu kalau pada orang bisa katakan susah. Sebenarnya dengan kekuatan dalam diri kita, ya, dan disertai dengan kekuatan Roh Kudus, kita mampu mengucap syukur mudah, saudara. Menerima, berani berserah, tanpa usaha yang banyak, saudara. Dan firman Tuhan menyatakan, kalau kau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera akan seperti apa? Sungai yang tidak pernah kering. Berarti sukacita terus ya kalau kita bersyukur. Ada kuasa Allah nggak di situ? Ada kuasa Allah. Saya kembali deh. Waktu saya sakit saya bersyukur aja kalau ada ya udah kan ada pacar juga nggak apa. Karena kan penyakit saya menular. Saya ngomong sama teman-teman saya di gereja, jangan mengikuti saya menular, saya tahu, saya bersyukur ada orang yang mau. Ini dia mau depan saya. Saya ngomong sama dia, saya punya penyakit ini. Saya nggak tahu dia, katanya sih dia tak cinta saya, dia tertarik mau usaha saya, mau berusaha apa, jokin usaha ya. Katanya kata dia, saya nggak tahu lah kalau dia jujur kayak gimana. Gue dulu gak mau, dulu gue cuma mau usaha doang. Tapi waktu itu saya ngomong sama dia, saya lagi sakit. Oh gak apa-apa, papa saya juga meninggal karena hepatitis. Saya sudah punya kekebalan, Tuhan baik ya. Dikirimin orang yang kebal. Ini bukan bisa omong kosong tanya ke orang. Saya hanya bersyukur aja pada sakit penyakit itu. Bersyukurnya ada kuasa Allah, ada kuasa Allah. Ketika saya bersyukur, ada juga yang mau. Dan ketika saya bersyukur, ada kuasa Allah. Kuasa Allah dinyatakan tahun 2007 saya disembuhkan secara total. Padahal saat itu saya sedang menghadapi goncangan begitu berat. 2007.
bertempatan gereja ini di resolusi. David ngomong begini, kok stres nggak kok? Kita nggak bisa ibadah lagi. Enggak, biarin aja Tuhan yang punya gereja. Kalau Tuhan mau kita terus lanjut. Akhirnya David, kok maaf ya kok, saya nggak bisa bantu pokok lagi. Saya nggak bisa main musik. Saya bersyukur yang lalu tiba-tiba Pak Ul juga ikutan. Nggak bisa main musik loh saya. Tapi pujilah Tuhan, Tuhan kasih banyak penghiburan. Maaf Pak, bukan saya membesarin Bapak, bukan saya sedang muji Bapak, tapi memang kenyataan yang saya diberkati melalui perkataan Bapak. Ketika itu kan kita mau cari pinjam-pinjam gereja begitu susah. Betul Pak? Lalu kata, kayaknya kita sulit lagi untuk ambil. Terus kata Pak, aku tahu ngomong begini sama Pak, biar bagaimanapun kita keluar. Kata-kata ini saya, biar bagaimanapun kita keluar. Lalu kita beribadah di rumah almarhum Pak Iskandar. Ketika kita di resolusi, kita beribadah di rumah Pak Utason. Pas hari itu di resolusi kita beribadah di sana, pagi dia. Selanjutnya kita ibadah di taman bidara kita, dan akhirnya kita beribadah di tempat gantian, di tempatnya Pak almarhum yang dulu bantu cuci mobil, Pak Iskandar kalau nggak salah. Maksud saya, ketika kita mengucapkan ada kuasa, kita dihiburkan, kita diberikan ketenangan, dan mujizat-mujizat banyak terjadi, saudara. Mujizat-mujizat banyak terjadi, dan kita akan merasakan begitu besar. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih itu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Amin. Sukacita Natal kita rayakan hari ini. Bukan di Natal saja, tapi seterusnya. Tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun, karena Tuhan beserta kita. Karena kita sadar kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berkali-kali Tuhan. Karena kita sadar, kita yakin dalam mengucap syukur ada kuasa Allah yang kita dapat. Mari saya mengucap. Biarlah kami semua dalam sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh kami. Berbeda, sangat berbeda. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami. Engkau memberikan diri-Mu kepada kami. Kami percaya itu Tuhan. Sebab itu kami harus meyakini bahwa Engkau menyertai kami sepanjang jalan. Sebab itu kami harus meyakini bahwa doa adalah sarana bergaul kami dengan Engkau. Sebab itu Rasul Paulus memerintahkan tentang berdoa. Dan kami juga harus meyakini di dalam mengucap syukur ada kuasa Engkau yang akan Kau nyatakan dalam hidup kami. Dengan demikian kami akan selalu bersukacita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar kami pahami hal ini Tuhan dengan segenap terus berbicara atas kami. Di dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa pada tanggal 31 Desember dan 2 Januari tidak ada ibadah, akan dilaksanakan kembali lagi ibadah tanggal 9 Januari 2022. Untuk pelayanan di tanggal 9 Januari ada tim bapak-bapak, asalnya Ibu Panggabean dan Ibu Manalu, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Ridwan Kurniawan,
multimedia oleh tim multimedia, dan musik tim Team. Ini nama-nama orang yang berulang tahun di bulan Desember dan Januari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambah juga ada promosi untuk GBJ Frozen Food. Jadi gereja jualan frozen food. Bisa, kalau ingin membeli bisa hubungin Ibu Lili. Ada chicken nugget, chicken karage, pokoknya segala makanan frozen food. Ini katalog yang dijual frozen foodnya. Bisa dibeli nanti yang membeli ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sosmed kita, ada Facebook, ada Blogspot, Instagram, Twitter, YouTube. Jangan lupa di follow dan di subscribe untuk YouTube-nya. Oke, kita akhiri ibadah kita. Salam Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang sangat baik, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini Bapa, kami boleh hadir Tuhan Yesus ke tempat ini Bapa, menyatukan hati kami Tuhan, mengangkat pujian penyembahan kami bagi nama-Mu Tuhan. Itu semua boleh terjadi Tuhan Yesus karena kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Bukan karena kemampuan kami Tuhan, karena kuat dan gagah kami Bapa. Bapa, biarlah kiranya Tuhan Yesus
Saat ini Tuhan, ibadah kami Tuhan dapat menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan Yesus untuk berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala kami Tuhan Yesus, Bapak Ridwan Kurniawan Bapa. Tuhan, Engkau yang telah melihat Tuhan Yesus setiap jerilah pelayanannya di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang berkati Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami sebagai gembala yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Berkati beliau Tuhan dalam kesehatannya Bapak, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dalam lingkungannya Bapak. Jadikan beliau Tuhan sebagai terang yang luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Bapak Engkau berjalan bersama Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Engkau tuntun Tuhan Yesus sampai pada akhirnya nanti Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan Yesus dapat menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Amin. Tuhan, jadikan beliau Tuhan sebagai ayah yang sangat luar biasa Tuhan, suami yang hebat dalam keluarganya Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan, kami juga rindu berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Chandra Yuti Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan sebagai penolong yang sangat hebat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah melihat setiap pelayanannya Bapak. Berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan sebagai istri yang sangat hebat Tuhan, Ibu yang penuh bijaksana Bapak. Biar kiranya Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami Tuhan Yesus juga dapat menyelesaikan pelayanannya dengan sangat baik Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kedua anaknya Tuhan Yesus untuk Vivaldi dan juga Reinhard Bapak. Engkau yang memberkati kedua anak muda ini Tuhan Yesus. Pakai masa depan mereka Tuhan Yesus. Pakai kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa bagi kerajaan-Mu Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Yesus masa depan mereka Tuhan adalah masa depan yang indah yang telah Kau rencanakan dalam kehidupan mereka Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati studi mereka Tuhan. Engkau memberkati lingkungan mereka Tuhan. Engkau memberkati pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati kedua anak ini dan Kau akan pakai kehidupan mereka Tuhan Yesus sebagai alat yang sangat luar biasa Bapak. Bapak, kami juga rindu berdoa Tuhan Yesus bagi gereja tempat ini Tuhan. GBI Gereja Bukit Jaya Tuhan Yesus. Gereja ini Tuhan Yesus boleh berdiri Bapak karena bukti kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Gereja ini boleh sampai semegah ini Tuhan, sampai sebagus ini Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapak. Bapak, biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati gereja ini Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati setiap keperluan dari gereja ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang sangat hebat Bapak. Ketika Engkau telah merencanakan sesuatu Tuhan, pasti akan terjadi Bapak. Pasti akan terjadi hal yang lebih indah Bapak daripada apa yang dapat kami pikirkan Tuhan Yesus. Bapak, kami juga rindu membawa pergumulan Tuhan Yesus bagi para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin ada yang sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, pergumulan dalam keluarganya, ekonomi Bapak, atau pasangan hidup atau pekerjaan Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau Allah kami yang tak pernah diam Bapak. Engkau akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kami anak-anak di tempat ini Tuhan selalu hidup dalam pengharapan kami yang luar biasa. Karena kami percaya kami menyembah Allah yang sangat baik. Kami menyembah Allah yang sangat luar biasa dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Bapak, berkati kami semua di tempat ini Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Bapak, kami juga rindu berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati para pemimpin di negeri kami Tuhan Yesus. Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Ketua kami, para menteri, anggota MPR, DPR dan semua orang yang memimpin negeri kami Bapak. Berikan mereka hikmat Tuhan agar memimpin negeri ini dengan baik Tuhan. Menciptakan setiap kebijaksanaan Tuhan yang baik Tuhan Yesus bagi negeri kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang telah Engkau tetapkan bagi negeri kami Tuhan Yesus. Tuntun langkah mereka Bapak. Lindungi mereka Bapak, lindungi keluarga mereka Tuhan, agar mereka dapat menunaikan tugas mereka dengan baik Bapak. Tuhan, kalau saat ini Tuhan sudah ada varian baru lagi dari virus corona Tuhan Yesus Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menjagai kami Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami takut Bapak dalam penyakit ini Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa hal ini boleh terjadi Tuhan Yesus untuk ujian kami Bapak, agar kami dapat lebih percaya lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Bapak bahwa selama setahun ini Engkau telah menyertai kami dengan sungguh luar biasa Bapak. Kami boleh melakukan perjalanan hidup kami dengan sangat baik Tuhan.
Meskipun hubungan kami mungkin sangat besar dan sangat erat Bapa, tapi kami percaya Tuhan Yesus Kau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Bapa, kami mau menutup ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, setelah kami mau pulang Tuhan. Kau lindungi kami dapat sampai rumah kami dengan selamat, baik yang berkendara atau yang berjalan kaki Bapa. Namun sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkatnya daripada-Mu. Mari sedang pribadi yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitaslah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya.